Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a al-hajja ka'ibadatin badaniyatin wa ruhiyyah 'azimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kajian kita seputar tazkiyatun nafs kita lanjutkan kembali dalam suasana yang berbeda. Karena apa? Seperti kita tahu, dalam Islam hidup ini, ya, hidup adalah intinya ibadah. Ya, jadi hidup ini adalah waktu sekaligus ruang untuk menegaskan bahwa kita adalah hamba Allah. Dan itulah makna Islam, yaitu menyerahkan diri total untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula makna kemerdekaan kita, yaitu merdeka dari was-was syaitan dan hanya tunduk patuh di bawah aturan dan pengarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu waktu yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Ramadan adalah bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan mulia. Jadi kalau ada tempat yang mulia, maka ada juga waktu yang mulia. Dan alhamdulillah sebagai muslim, dari aspek harian, dari aspek kemudian pekanan, dari aspek tahunan, ya, selalu ada momen-momen mulia yang di mana Allah mengingatkan kita untuk terus mengabdi kepadanya. Harian minimal 5 kali sehari. Nggak ada agama lain Pak yang seperti itu. Ya, dulu ada ahlul kitab, bahkan kita dengarkan sampai 50 kali sholat di zaman eranya Nabiullah Musa. Ya, namun kita lihat pekanan ada, bahkan dalam pekanan itu dalam harian itu dari 5 ini asar dan subuh menempati waktu yang tertinggi. Maka kita lihat dalam aspek mencari kesucian jiwa dan menunjukkan keikhlasan di 2 hari ini, di 2 waktu ini kita senantiasa diminta oleh Allah patuh, yaitu asar dan subuh. Makanya ketika kita buka hadis tentang keutamaan 5 waktu, yang disebut terutama 2 ini, ya, yaitu asar, subuh, di mana 2 malaikat yang berjaga siang dan malam selalu bertemu di tempat itu, yang tidak ditemukan di waktu duhur, di waktu maghrib, di waktu isya dan seterusnya itu. Ya, makanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari aspek pekanan kita lihat ada Jumatan. Ya, Jumatan. Dari aspek tahunan kita akan melihat bahwa di sana ada bulan Ramadan. Nah, selain bulan Ramadan ini, Allah mengatur waktu yang juga memiliki kemuliaan, yaitu bulan-bulan haram. Nah, kemarin mulai dari Dzulqa'dah, lalu ada kemudian Zulhijjah, ada Muharram. Ya, kita alhamdulillah kemarin baru menyelesaikan pengabdian kita selama sebulan dari Ramadan. Lalu datang bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah, bulan Syawal bisa disebut hanya sekedar 6 hari itu. Ya, puasa 6 hari bulan Syawal disebut-sebut itu pendinginan. Namun ketika masuk Dzulqa'dah, kita kemudian diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanaskan lagi mesin ibadah. Ya, kenapa? Karena Dzulqa'dah itu adalah bulan perdamaian internasional bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus. Kenapa? Tradisi haji ini udah ada dari sejak zamannya Nabiullah Ibrahim, sehingga untuk pelaksanaan haji diadakan namanya bulan-bulan haram. Ya, sehingga disebutkan
kapan masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah hingga Muharram, maka dipastikan di sana wilayah itu aman. Tidak boleh ada peperangan, pertengkaran dan seterusnya. Ya, nggak boleh memulai peperangan walaupun dibolehkan untuk melawan ketika diserang. Ya. Dan kalau kita lihat, anggaplah misalnya di zaman Rasulullah, kira-kira di zaman jahiliyah itu kendaraan apa paling cepat? Palingnya kuda lah kali ya. Tapi yang memiliki kuda nggak banyak. Yang umum di sana adalah onta sama keledai. Ya, itu yang kedua itu. Itu kendaraan utama di sana. Nah, kalau perjalanan itu mau ditempuh dari wilayah Palestina misalnya ke Masjidil Haram butuh berapa hari, Pak? Berdasarkan informasi yang kita temukan dalam hadis Isra Mi'raj itu. 40 hari. 40 hari. Anggaplah mereka sekarang ya, di zaman itu kalau berangkat Zulqa'dah karena aman sudah, nggak ada lagi yang menghalangi orang bepergian karena aman. Ya, musuh tidak berani memulai. Nah, kalau berangkatnya 1 Zulqa'dah 40 hari sampai ke Makkah kapan? 10 Zulhijjah, orang udah di Arafah, kagak ngambil lagi apa itu tarwiyah sama Arafah. Berarti untuk wilayah-wilayah luar di zaman itu, untuk Yaman, Bahrain, ya, Irak dan seterusnya sana dibutuhkan bahkan paling minimal berangkatnya Syawal tanggal 20, itu paling lambat, supaya bisa berada di wilayah haram sekitar tanggal 1 Zulhijjah. Itu zaman itu, Pak. Nah, ya. Artinya apa? Allah mensyariatkan bulan-bulan haram itu supaya pelaksanaan ibadah haji ini aman, tidak ada lagi peperangan di sekitar tanah Arab itu. Nah, ya. Dan kita sering dengar ketika Allah menyuruh Nabiullah Ibrahim dan Ismail mengumumkan kewajiban haji. Setelah dibangun, wa'adzin fil haji, ya, kasihlah pengumuman bil hajj untuk agar manusia mau melaksanakan haji. Yaitu kerijala, sehingga mereka mendatangi Ka'bah ini rijalan, ada yang sampai berjalan kaki. Ya. Artinya apa? Untuk menunjukkan semangat. Ya, tidak sedikit kita dengar orang-orang yang naik sepeda dari wilayah yang jauh untuk naik haji. Ya, wa ala kulli dhamir, bahkan kata Allah, bahkan begitu semangatnya orang melaksanakan haji, onta-onta kurus pun sampai-sampai digunakan untuk sampai sana. Itu di era belum dikenalnya kendaraan seperti ini. Ya, kita sendiri masih dapat, Pak, ya, kakek kita, nenek kita naik haji dari Jakarta sini, apa namanya, Pulau Seribu ya, Hondrus. Di situ dulu karantinanya itu. Ya, baru kapal laut menuju haji, ya, berapa bulan baru sampai? 3 bulan. Jadi itu kalau ketemu, karena bisa jadi sakit pulang pergi, ya 3 bulan coba. Ya, saya masih dapat nenek saya begitu, kakek saya gitu, berangkat haji, naik kapal laut itu. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini dengan adanya perkembangan teknologi, ya, alhamdulillah sudah bisa ditempuh dengan 9 jam. Ya kan, lumayan tuh ya. Ya, ngorok doang di pesawat, insyaallah alhamdulillah sampai, walaupun tetap aja bikin capek. Ya. Belum lagi masih ingat saya dulu sebelum era TV banyak, masih TVRI ya. Tuh saya ingat sekali kalau melihat orang haji itu paling ditunggu itu Dunia Dalam Berita. Dari sekian slot setengah jam itu ada informasi dikit tentang haji, itu pada ngumpul kita, begitu rindunya kepengen melihat orang haji. Ngelihat doang, Pak, ya. Waktu itu mimpi haji, kejauhan banget perasaan. Namun alhamdulillah era kita ini live tiap hari tuh Ka'bah, ya kan? Ya, di masjid-masjid besar langsung ditampilkan live tuh, ya, orang tawaf di Ka'bah, itu luar biasa itu. Sehingga ini nikmat yang luar biasa sebenarnya itu. Makanya Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya bulan-bulan haram ini, dari Zulqa'dah kita lihat berdasarkan sejarah Nabi, 4 kali umroh Rasulullah itu semuanya bulan Zulqa'dah. Nah, ya. Walaupun sekarang kita mau gimana, mau umrohnya bulan Zulqa'dah dilarang masuk, ya kan? Ya itulah masalahnya, ini masalah masalah politik lah, karena kalau semuanya dibiarkan tersesat di sana. Kagak bisa menampung semuanya. Ya, alhamdulillah kemarin untuk tahun ini pertama Saudi membolehkan kita masuk umroh Syawal. Sebelum-sebelumnya nggak pernah.
Ya, jadi Syawal sampai terakhir masuk Zulqa'dah baru nggak ada penerbangan untuk ya, yang umroh, hanya urus untuk haji karena pembatasan kota penting untuk kenyamanan. Kalau kagak nggak nyaman di sana, Pak. Ya, saya masih sempat terakhir kemarin di sana di Madinah, berangkat dari sini 2 Syawal. Madinah aja itu sesaknya luar biasa. Namun 5 Syawal langsung kosong, Pak. Kosong masjid Madinah itu begitu kosongnya. Berapa kali kita ke sana umroh, kita nggak pernah menemukan kalau masuk masjid Madinah, lalu pas dapat tempat itu diam aja di situ, nggak mungkin lagi maju ke sana. Tapi giliran 5 Syawal karena yang ngambil 10 terakhir itu udah pada pulang, akhirnya kosong, Pak. Sampai kita jalan ke depan tuh banyak banget setelah sholat sunnah karena kosong. Anehnya kosong, tapi berebut di Raudhah luar biasa. Di Raudhah ini nggak ada yang mau mundur gitu. Ya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk 10 pertama Zulhijjah. Seperti Bapak-bapak sering dengar hadis yang berbunyi ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalus salihu fiha, amal salih di dalamnya, ahabbu ilallah, yang jauh lebih dicintai oleh Allah min ayyamil ashr. Ya, yaitu hari pertama 10 Zulhijjah. Ya, alhamdulillah, jadi makin kesini makin puncak gitu. Ya. Sampai ada sahabat yang mintakan walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Di 10 terakhir, di 10 awal Zulhijjah ini, amalan-amalan di situ sampai jihad di jalan Allah kalah pahalanya? Kalah, kata Rasulullah. Walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali ada seseorang, kata Rasulullah SAW, ya kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar untuk jihad dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai', lalu nggak balik lagi karena udah syahid. Ini kalau kita mau nanya, Pak, sekarang yang bisa mengalahkan amalan 1 hari pertama sampai 10 Zulhijjah ini jihad. Sekarang orang kalau mau jihad, di mana yang mungkin dapat itu? Ya Palestina, Pak. Ya kan? Karena Palestina hari ini masih terus menghadapi Yahudi. Ya, hanya orang-orang Palestina yang bisa mengalahkan amalan di 10 terakhir itu. Ya, 10 awal bulan Zulhijjah. Ketika mereka keluar untuk kemudian berusaha menahan orang-orang Israel yang mau mencaplok negaranya. Ya, mungkin terakhir kemarin ya. Jadi rumah-rumah di sana itu dihancurkan, ya, tinggi, tujuannya untuk kemudian sterilisasi dari orang-orang Palestina gitu. Ya. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini udah berapa Zulhijjah? Ya. Udah 4 kali ya. Karena beda sehari kalau nggak salah. Iya. Jadi begitu unggulnya, sampai-sampai kita yang ada di bukan sedang haji diminta melakukan ihram tertentu yang mirip dengan sana. Apa itu? Misalnya bahwa siapapun kepengen untuk kurban falyumsik an sya'rihi, maka hendaklah dari tanggal sebelum 1 Zulhijjah jangan lagi ada yang memotong kumisnya, memotong rambutnya, memotong bulu ketiaknya, bulu kemaluan, ya kan? Nah itu berarti apa? Sekarang ini bagi yang mau kurban, kita sedang ihram kecil-kecilan, ya, ihram kecil-kecilan, ya. Apa itu? Untuk tidak motong apapun. Padahal aslinya Islam menganjurkan sunnah-sunnah fitrah, ya, membersihkan kumis bagi laki ini. Tapi kenapa untuk saat ini, terutama bagi yang mau kurban, kok dilarang? Itu untuk menyatukan perasaan Pak dengan di sana. Nah, ya, kita tadi katakan bahwa di bulan Zulqa'dah Rasulullah SAW sampai 4 kali umrah walaupun gagal pertama, ya, di tahun ke-6 Hijriah beliau mimpi untuk masuk rindu ke negeri asalnya. Ternyata beliau kemudian berangkat mau umrah, namun di wilayah Hudaybiyah dicegat. Padahal kita tadi udah bilang, selama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, siapapun walaupun itu musuh harus dibolehkan masuk ke Ka'bah, nggak boleh ada istilah melarang, ya kan? Ya. Tapi oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah dicegah. Kenapa dicegah? Baru aja mereka tahun kemarin itu kalah di perang apa itu? Khandaq. Kalah, Pak. Padahal mereka menyerang lewat semua suku-suku yang ada serangan sekutu. Nah, makanya mereka yang mencegah Rasulullah tidak boleh umroh di saat bulan haram,
ya Allah katakan innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah, sungguh orang kafir dan mencegah orang untuk umroh itu dijanjikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jangankan ngomong agama, ngomong adat dan budaya waktu itu nggak boleh ada yang dilarang masuk ke Ka'bah, tapi Rasulullah dilarang. Makanya waktu itu terjadi istilahnya apa? Ya, negosiasi politik sampai terdengar Utsman yang diminta jadi delegasi sahabat diinformasikan terbunuh. Akhirnya Rasulullah mengadakan baiat untuk siap mati karena beliau ke sana dengan jumlah sekitar 1.500 kaum muslimin, ya, bahwa walaupun kita nggak niat untuk perang, tapi karena kita diserang di bulan haram, maka kita harus melawan. Namun alhamdulillah kurir datang bahwa enggak, Utsman masih hidup, ada saksinya. Akhirnya Rasulullah SAW setelah mengadakan perjanjian masuk ke ruangan ininya, mikir, aduh ini nggak mungkin lagi berubah. Akhirnya keluar motong rambut, ya kan? Nah, motong rambut. Kenapa? Niat yang penting Pak, walaupun tidak bisa sampai ke sono, kalau udah niat, apalagi dicegah musuh atau kemudian ada masalah kendaraan atau karena sakit, di sisi Allah sudah sampai pahalanya. Maka turun perintah, Rasulullah selesai, ya, tertahan, maka kemudian beliau cukur rambut. Namun sahabat-sahabat ini kagak ada yang mau ikuti Rasulullah. Sampai Rasulullah jengkel, ini kok udah disuruh semua kagak ada yang mau. Sampai bilang ke istrinya, ya Rasulullah, ini kenapa nih umat ini kagak ada yang mau dengar saya lagi gitu. Padahal tadi disuruh baiat, pada kepengen mau perang, tapi giliran disuruh nyuruh mau kok nggak ada yang mau. Ternyata sahabat itu masih menunggu ada wahyu datang bahwa mereka tetap disuruh masuk walaupun harus perang. Jadi rindu banget mereka. Bayangkan kita 6 tahun nggak nginjek negeri kelahiran Pak. Udah sampai di Hudaybiyah tinggal 20 kilo kagak masuk, kan sayang banget. Nah, ya kan? Pengen menjadi sahabat ini yang lain dah jangan dulu ikuti Rasul. Mudah-mudahan ada wahyu turun menghapus ketentuan itu baru kita masuk kayak gitu. Tapi kata Rasulullah Aisyah, ya Rasulullah supaya mereka ikut nyukur rambutnya, yaitu tahallul, dah antum keluar disembelih sendiri tuh kurbanmu. Akhirnya ketika Rasulullah suruh sembelih kurbannya, sahabat bilang kagak ada ayat kayaknya deh. Ayo keluar tahallul baru nyembelih. Akhirnya di klausal perjanjian itu disepakati nanti tahun depan, tahun ke-7 baru mereka dibolehkan umroh di bulan Dzulqa'dah yang sama. Nah, itu namanya umratul qada, umroh pengganti. Jadi bapak-bapak udah pernah umroh qada? Mahal banget Ustaz. Ya, yaitu mengqada umroh gara-gara kagak jadi. Itu yang namanya Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah tahun berikutnya itu umroh lagi setelah Fathu Makkah. Kan tahun 8 kan? Nah, itu 7, 8 umroh lagi. Nah, setelah kemudian Fathu Makkah, ya, umroh sekaligus setelah perang itu menang, tiba-tiba di bulan Syawal akhir-akhir itu Rasulullah udah mau melepaskan senjata, tiba-tiba Jibril datang. Ya Rasulullah, engkau udah melepaskan senjata, sementara suku Hawazin di wilayah Khaybar sana, ya, menantang kalian perang. Mereka nggak mau menyerahkan diri untuk mengakui kemenangan kalian. Maka Rasulullah ngambil lagi senjatanya, berangkat ke wilayah Hunain dengan jumlah pasukan luar biasa banyaknya. Ya, karena banyak jumlahnya, tiba-tiba mereka sombong. Aduh, paling kita kencingin aja tuh mereka habis. Nah, inilah bahayanya Pak. Gara-gara begitu sombong, lupa Allah. Akhirnya di penyerangan hari pertama berapa hari mereka Pak pusing. Kenapa nggak bisa ditembus? Karena mereka punya pertahanan. Sampai Rasulullah mundur, lalu memperbaiki siasat, lalu mengumumkan ada yang salah di antara kalian ini. Ya, ternyata kemudian kesalahannya ujub. Wa yauma Hunainin idz ajabatkum kasratukum, ingatlah pada peristiwa Hunain ketika kalian membanggakan jumlah kalian yang begitu banyak, falam tughni ankum syai'a, akhirnya jumlah itu nggak ada gunanya. Kalian kocar-kacir diserang oleh suku Hawazin. Ya, setelah disuruh istighfar lalu mengatur strategi kembali, alhamdulillah bisa ditembus tuh pasukan pemanah yang berapa hari kagak bisa itu ditembus. Ya, lalu Allah menenangkan kembali Rasulnya sehingga strategi perang bisa berjalan, akhirnya menang. Orang-orang Hawazin ya mundur dan bersembunyi di sebuah tempat di wilayah Taif. Lalu Rasulullah umroh lagi setelah itu, setelah pembagian ghanimah.
Ya, ngambillah mikot dari Jirona itu. Nah, bapak-bapak yang sudah umroh udah ke Jirona kan ya? Ya, Jirona itu bagus tempatnya, mestinya pun bagus. Yang kurang enak itu Hudaybiyah. Nah, toiletnya bau. Ya, kayak nggak keurus. Nauzubillah ya. Saran itu adalah tempat ngambil mikot itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Rasulullah tahun ke-10 ya, 10 mengambil umroh di bulan Dzulqa'dah sambil haji. Ya, yang disebut haji wada itu. Jadi Rasulullah hanya sekali haji doang. Ya, sekali doang. Tapi umrohnya yang 3 kali lah, 4 kali dengan yang pertama itu. Ya, cuma Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini makanya ya di hari-hari ini selain kita tidak membersihkan apapun, kita ya ada ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Rata-rata ulama kalau kita ngelihat tentang 10 awal Zulhijjah itu, jadi tanggal 1 ya sampai nanti 10 itu, mereka sepakat Pak bahwa keutamaan ini sama dengan Ramadan. Ya, sama dengan Ramadan. Makanya kita dianjurkan memperbanyak ya infak, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ya tilawah Quran. Jadi mirip kayak Ramadan tuh. Bahkan beliau menyatakan kalau siangnya tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 itu jauh lebih unggul dibanding siangnya Ramadan terakhir 10 Ramadan. Walaupun yang unggul di 10 terakhir Ramadan itu apa? Malamnya, karena orang nyari Lailatul Qadar. Ya. Makanya ya sekarang kita coba sempurnakan tuh ibadah-ibadah sunnah kita, duha kita ambil, ya kan, walaupun biasanya kita nggak duha. Ya. Kalau yang biasa duha ditambah ya jumlahnya. Ya. Kalau tilawahnya kayak dulu ya berapa juz? Usahakan 1 juz, ya 2 juz. Ya. Jadi kita kembali kayak Ramadan, ya. Dan yang nanti paling utamakan itu termasuk puasa, ya puasa hari-hari ini luar biasa, ya. Makanya ini bulan haram tapi menuju ke puncak. Dan kalau kita lihat kenapa ulama menyatakan ini utama, ternyata amalan-amalan haji itu hampir semua di sini. Umroh haji kan kerjaan mereka sekarang yang ada di sana, umroh doang haji, nunggu tanggal 8 hari tarwiyah. Karena hari tanggal 8 mereka harus berangkat ke ya, masuk ke berkemah dulu. Ya, di Muzdalifah. Baru besoknya ya setelah subuh bergerak menuju ke ya Arafah. Ya, untuk siap-siap mengikuti sholat duhur ya, jamak ya, sekaligus mendengarkan khutbah ya, karena di sana itu kalau mau dibilang ya kayak hari rayanya haji itu bukan kayak kita di sini. Di sana tanggal 9 ngumpul semua di Arafah ya, apa yang dikerjakan ya setelah sholat duhur dengan khutbah duduk aja itu, atau ada yang berdiri sambil zikir banyak. Ada yang tilawah Quran, ada yang ini. Tuh pas kalau kita di situ nanti kita kehabisan doa perasaan Pak. Kehabisan doa. Kenapa? Karena waktunya sampai maghrib. Ada hadis yang menyatakan ma min yaumin, tidak ada hari ya aktsara min ayyutikallahu abdan minan nar, di mana Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman neraka min yaumi Arafah, dibanding hari Arafah. Wa innahu la yatnu, sungguh Allah mendekat. Lalu kemudian bertanya kepada malaikat, "Madza yuriduna haula?" Wahai para malaikatku, mereka kepengen apa seluruh hamba-Ku itu dengan pakaian yang sama itu dalam kondisi ihram. Ya, beberapa hari gitu. Ya, beberapa hari. Ya, lalu malaikat menyatakan mereka berharap ridhomu dan ya mengharapkan jauh dari ancaman neraka. Lalu Allah menyatakan, saya jadikan kalian para malaikat sebagai saksi. Ya, ini ghafartu lahum, saya ampuni mereka. Makanya di hari itu disebut al-hajju Arafah, inti haji itu Arafah, sehingga seluruh orang-orang yang ada di rumah sakit, oleh rumah sakit diusahakan harus masuk ke wilayah Arafah. Ya, jadi orang sakit Pak, karena itu wisuda. Ya, wisuda. Kecuali orang-orang yang nggak benar, nggak bisa bergerak. Ya, makanya dianjurkan salah satu niatnya itu adalah kayak tadi. Ya. Ya Allah, ya, dimanapun Engkau mencegah aku, dalam artian ya kendaraanku nggak bisa berjalan atau saya sakit, ya mahilli haitsu tasabani. Ya Allah, dimanapun aku nggak lagi bisa bergerak masuk,
karena sakit kah, atau karena tersesat kah salah jalan, ya, ataupun kemudian alasan tertentu, maka disitulah tempat aku tahallul, seperti Rasulullah ketika di Hudaybiyah itu, ya, di Hudaybiyah. Makanya Imam Allah Subhanahu Wa Taala tentang haji ini di awal-awal 10 Zulhijjah, ya, kita temukan gini, al-ashhur ma'lumat, bahwa haji itu hanya bulan-bulan tertentu, nggak semua waktu bisa, hanya sekali setahun. Ya. Faman farada fihinnal hajja, siapapun yang dapat, ya, kemuliaan haji, fala rafatha, jangan pernah ngomong cabul-cabul, wala fusuqa, jangan pernah maksiat, wala jidal, usahakan hindari debat. Nah, ya, debat itu ya dulu enak, debat nggak mungkin WA kan. Debat nelpon sayang. Sekarang debat itu mungkin lewat WA. Jadi ini penyakit juga kalau kita haji dan umroh kalau terlalu banyak di HP. Harusnya lebih banyak apa? Ngaji, zikir. Nah, sekarang kadang ngambil gambar. Ya, kadang ya, ini bahaya kalau kita nggak kuasai hati, ntar bisa jadi riya. Ya kan? Artinya itu cobaan-cobaan modern. Ya, pengennya tadinya melaporkan perkembangan, ya, tapi hati kadang nauzubillah bahaya terpeleset. Ya, ashur ma'lumat, faman farada fihinnal hajja, siapapun lagi haji, fala rafat, jangan ada rafat, wala fusuq, jangan ada kemaksiatan, wala jidal, jangan ada yang debat. Ya, makanya memang dari Zulqa'dah itu namanya bulan damai, Pak. Disuruh kita banyak berdamai, jangan mulai bertengkar sama istri, sama anak-anak, sama tetangga. Dah mirip kayak Ramadan, bahwa fa in qatalaka ahad, kalau engkau diajak debat atau bertengkar sama seseorang, faqul inni shaim, bilang saya puasa. Ya gitu. Sama sekarang, kalau ente dipancing, bilang aja, mohon maaf, saya nggak layanin, lagi bulan-bulan haram nih. Maunya wayang itu. Ya, jadi bulan perdamaian. Ayat yang lain, wa tazawwadu. Ya, Allah mengingatkan berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, kita lihat haji itu bekalnya apa? Pertama bekal fisik, Pak. Jadi ya, bagi yang sudah umroh tuh ngerasain, Pak. 1 kali tawaf, ya kan? 7 kali berturut-turut, langsung ngambil sa'i itu, ini kayak ada batu di sini, Pak. Berkali-kali kita coba, setelah itu kayak nggak bisa ngangkat kaki udah. Makanya harus break dulu, misalnya setelahnya baru kalau mau ngambil umroh kedua 2-3 hari setelahnya. Kenapa? 14 kali itu 7 kali sono sa'i di sini kan, itu rata-rata berat udah. Berat ini betisnya itu. Nah, belum lagi haji kan harus keluar ke sana kan, ke Arafah, ke Mina. Tapi enaknya sekarang kita dengan sistem begini, banyak di antara kita udah umroh duluan, jadi sudah ada pengenalan lapangan. Ya, paling kita nggak ngikutin aja prosedur haji kayak Arafah, dalam artian ibadah. Arafah kan cuma kunjungan doang kan, city tour aja. Tapi bahwa kita sudah pernah umroh baru haji itu sangat membantu gitu. Nah, fatazawwadu, berbekal lah. Bekal apa? Bekal fisik. Ya, jadi harus ya, perbaiki olahraga sebelum haji. Ya, mending mas sekarang masih pakai bis. Kalau di zaman Rasul nggak kebayang, Pak. Semuanya jalan sama onta doang kayak begitu. Ya. Nah, fa inna khairaz zat, tapi Allah ingatkan bekal yang dimaksud bukan sekedar bekal fisik, bekal ilmu, tapi at-taqwa, ketakwaan, perbaiki keikhlasan. Jadi Allah selalu mengingatkan kita ketakwaan dan keikhlasan itu. Ya. Haji adalah ritual paling kompleks. Benar, Pak. Ini memang apa ya? Butuh ilmu, butuh uang, butuh fisik. Jadi semuanya butuh. Ya. Semuanya butuh. Kita tadi lihat satu-satunya yang bisa mengalahkan haji ini adalah jihad. Udah syahid, Pak. Jadi kalau jihad doang belum syahid, belum kalah. Belum kalah gitu. Ya, karena ada semua. Haji adalah ritual paling kompleks, yang mirip dengan puasa dalam menahan diri dari segala yang haram selama berihram. Jadi ketika kita udah masuk ihram itu, kita itu kayak sholat, nggak boleh sembarangan, Pak. Ya, walaupun ya sholat kan kita nggak mungkin ngobrol, ya kan, nggak mungkin apa gitu. Ya gitu. Ya, yang ini kan ribetnya kita masih bisa ngobrol. Karena bisa ngobrol, bisa terlibat hal-hal yang nggak benar, ya, omongan yang tidak tepat ya itu. Ya, makanya ya kayak misalnya kita dari Madinah ngambil mikot dari Bir Ali tuh. Nah, ini kan sambil kita di mobil, tiba-tiba kedinginan sama AC, ketutup kepalanya kena adab. Ya kan?
Jadi adanya labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita kemudian sadar bahwa kita sedang ihram. Ihram itu adalah masuk ke dalam ibadah, tidak boleh melakukan hal tertentu yang dilarang. Sama kita ihram jadi sholat, ihram itu tahrimu takbir. Pas takbir itu udah ihram kita. Ya, jadi kita juga selalu ihram kapan sholat. Wa tahliluha at-taslim. Kapan halalnya sholat, kita bisa udah keluar, ya pas salam ya. Salam pertama itulah tahlil. Jadi kita pun di sholat ada ihramnya, ya, ada tahallulnya, ya. Nah sama ini, ya. Ia mirip juga dengan sedekah karena harus mengeluarkan banyak harta, ya. Jadi biaya-biaya untuk beli kurban, untuk haji dan seterusnya itu komponen biaya yang perlu kita siapkan itu, ya. Belum lagi pemondokan yang sekarang udah pakai hotel dan seterusnya itu, apalagi bergerak terus kemana-mana, ya. Ia mirip pula dengan sholat karena harus berdiri dan mengelilingi Ka'bah, ya, bahkan lebih dari sholat, Pak. Seperti tadi juga saya cerita itu, ya. Jadi kalau di sana yang kita dianjurkan pas masuk masjid itu bukan sholat tahiyatul masjid, enggak. Apa kira-kira, Pak? Masuk Masjidil Haram nih, Madinah atau Mekah, langsung tawaf, Pak. Itu sunnahnya di sana. Jadi bukan sholat, ya, tahiyatul masjid, tapi langsung dianjurkan masuk. Ya, Ustaz, kita kan nggak pakai ihram, enggak. Pakaian biasa, itulah sunnahnya ketika masuk. Kecuali kalau kita sedang umroh, nah itu baru pakaian ihram. Kalau kagak, ya udah langsung aja muter dulu. 7 kali setelah muter baru duduk. Kalau mau zikir, mau ngaji, mau apa itu silahkan kayak gitu. Ya. Nah makanya Allah katakan kepada Nabiullah Ibrahim, wa tahhir baitiya, bersihkan rumahku lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan untuk itikaf. Jadi memang disuruh itikaf, Pak. Dan enaknya di sana itu kita duduk 2 jam nunggu waktu sholat, kok nggak capek perasaan, ya. Bahkan sering ada yang nanya, Ustaz, kenapa ya ketika kita umroh mudah banget kita nangis pas sholat, ya kan? Ada apa ya? Karena kita udah bela-belain sebelum waktu sholat, kita udah nongol 1 jam, ya setengah jam, sehingga hati itu fokus duluan, tilawah, zikir, jadi hati nggak kemana-mana. Coba bandingkan kita di negeri kita, karena kita kerja, waduh, nanti setelah azan baru nongol, sehingga pas tadi tuh ini azan sholat sunnah masih nongol tuh laporan-laporan. Memang belum disiapkan hati kita secara maksimal. Jadi beda memang kalau di sono hati memang sudah disiapkan ke masjid, jadi fokusnya beda. Ya. Bahkan ada yang nanya, Ustaz, itu pedagang-pedagang kagak rugi itu tiap waktu sholat tutup? Salah satu kelebihan di sono itu sebelum waktu azan, walaupun kita tawar dan udah deal tinggal ngasih uang, kalau sudah waktunya mereka pada nutup. Kenapa? Ternyata ada satpolnya juga. Mereka udah ngeliat satpol, waduh, walaupun tinggal ngasih uang itu mereka nggak mau, karena hukumannya berat. Ya, sampai ada ya jamaah nanya, Ustaz, itu kagak rugi itu dikit-dikit tutup, dikit-dikit tutup. Lah, jangan mikir masalah rugi, malah berkah. Coba lihat di sini peminta-minta apa sebanyak di negeri kita. Ada tapi nggak sebanyak di negeri kita. Pedagang sono malah untungannya luar biasa itu. Iya. Ia mirip pula dengan sholat kan harus berdiri dan mengelilingi Ka'bah. Iya. Bagaimana haji membersihkan jiwa? Ya, melatih komitmen dan ketaatan. Ini, nah, apa contohnya gini? Coba ketika masalah ini ada kan ada namanya masul khuffain, membasuh sepatu, ya kan. Bagi yang musafir boleh 3 hari, ya kan, selama kagak junub, ya kayak gitu ya. Bagi kita yang tiap hari begini bukan orang musafir, boleh kita hanya membasuh kaos kaki kita dengan satu syarat. Sebelum kita pakai kaos di rumah, kita udah wudu duluan. Jadi pas nanti di kantor kalau nggak mau lepas, ya cukup basuh atasnya, termasuk sepatu itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, seandainya membasuh seperti itu pakai akal, nah yang mana dibasuh, atasnya atau bawahnya? Kalau sepatu kan yang kotor bawahnya, tapi Rasulullah mencontohkan yang dibasuh atasnya, Pak, sepatu, bukan bawahnya. Itu kalau memakai akal, kenapa bukan bawahnya, ya? Nah, sama dengan masalah mencium Hajar Aswad, ya. Ini termasuk primadona ya, tapi sayang berat banget untuk sampai ke sana. Saya termasuk beberapa kali nyoba belum pernah berhasil. Kenapa? Saya belum siap untuk beradu sama orang. Ya, tapi banyak juga orang yang nekat ya, akhirnya dapat juga. Saya belum pernah nekat, Pak.
Belum pernah. Ya. Nah, apa kata Umar tentang mencium ya, Hajar Aswad ini? Ya, inni a'lamu annaka hajar. Sebenarnya saya sangat tahu engkau hanya batu, wahai Hajar Aswad. La tadur wa la tanfa. Kamu enggak ada manfaat dan bahayanya. Walaula anni ra'aitun nabiyya, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ma ra'aitu wa sama yuqabbilu ma qabbaltu. Saya enggak nyium ente. Tapi kalau Rasul nyium, ya saya harus ikut Rasulullah. Itu masalah ketaatan. Ya, coba kayak ngelempar jumroh itu 3 hari berturut-turut, Pak. Ya, tahun kemarin saya dapat zone 5. Zone 5 itu 5 kilo, Pak, dari situ. Ya. Apalagi disuruh sama teman-teman, jangan usahakan ngambil keutamaan. Apa itu keutamaan? Ntar nyelontarnya bis duhur, astagfirullah, jalan gitu. Banyak yang pingsan di jalan, bolak-balik. Jadi berangkat jam 11, pulangnya jam 3 coba. Akhirnya besoknya ngambil habis sebelum sholat subuh jalan duluan. Ngelihat nih, ada yang Afrika, ada yang Sudan, tergelepar, Pak, di pinggir jalan, nggak mampu pada ngambil keutamaan tuh. Ya, padahal dilontar jumrah udah enak karena udah bertingkat kan. Ya, yang masalahnya jalannya bagi kita yang jemaah Indonesia kok jauh banget, sampai 2-3 kilo kayak begitu. Akhirnya panasnya pun kenceng sekarang, sekitar berapa? Ya, 35 sampai 40, Pak. Bahkan 50. Ya, saya rasakan tuh turun dari hotel, ya. Di sana malam jam 2 jauh lebih panas di sono dibanding di siang hari kita di sini. Saya kaget itu, kok barusan saya dapat malam panasnya kenceng, Pak. Kadang kita nggak percaya kalau nggak langsung kita rasakan. Ya, jadi turun ke Masjid Nabawi jam 2 malam dari hotel panasnya pok. Nah, saya baru paham kenapa tuh orang-orang pakai sorban, Pak. Salah satu fungsinya ternyata menjaga badan pas lagi kenceng banget tuh. Karena kalau nggak ada menyengat, Pak. Menyengat luar biasa itu. Oh, inilah hikmahnya mereka itu pakai imamah namanya, sorban, untuk menutupi, karena yang berat itu pantulannya kadang. Nah, ya, apalagi nggak ada pohon kayak gitu. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikit lagi kita selesaikan nutri ruhani. Nutri adalah meluapnya perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, memang kalau kita kesini tuh kayak apalah, makin banyak sejarah Nabi Ibrahim kita pelajari, sejarah para nabi, sejarah Rasulullah, pikiran kita itu refleksinya luar biasa, Pak. Ya, misalnya kayak jalan dari kota Makkah ke Madinah berapa kilo tuh, 500. Nggak kepikiran Rasulullah tuh pakai onta. Kita naik mobil aja udah ngos-ngosan kayak gitu. Ya, tapi ya itulah semangat, Pak, ya. Ya, semangat, akhirnya mereka lakukan semua itu. Kalau kita lewatin tuh jalur-jalur, oh, ini istirahat pun di mana ya berlindungnya? Kagak ada pohon gitu ya. Batu-batu doang, cadas-cadas lagi. Waduh, luar biasa itu. Makanya ya benar-benar semangat ya perjuangan. Paman farada fihi hajja fala rafasa wala fusuq. Ya, haji adalah jihad, ya. Makanya terapi penyakit jiwa. Jadi mengikit penyakit kejiwaan seperti egoisme. Di sana agak ribet, Pak, kalau kita mau egois dengan perjalanan seperti itu. Orang kan tahu, kalau mau tahu sahabatmu pernah nggak kamu jalan bareng. Kalau pernah jalan bareng dalam kondisi susah, komitmen nggak dia dengan kelompok. Nah, apa dia mau makan sendiri, minum sendiri kayak gitu ya. Nah, menghilangkan egoisme, dengki, sombong, ya, berkumpul di suatu tempat dengan pakaian yang sama. Fenomena itu kayak kita lihat di Arafah, luar biasa, sama semua, nggak ada perbedaan. Ya, menuju haji yang menyucikan, ya, ikhlas. Nah, ini adalah tusyrik baiti ya, jangan pernah ada yang syirik di sana. Dan kita lihat syirik itu sebelum era Rasulullah kan patung di situ 360 lebih kan. Gara-gara ada yang ya mendatangkan kesyirikan ke situ. Tapi alhamdulillah lewat Islam kembali kemudian tempat itu menjadi tempat keikhlasan. Watimul hajj wal umrah lillah, sempurnakan. Maksudnya sempurnakan jangan sambil lewat baru ente umroh, kagak. Tapi emang niatnya mau umroh. Niatnya kepengen haji, jangan nih. Waduh, sayang nih lewat, kita haji aja dulu. Kagak, usahakan niatnya memang mau umroh, yang lainnya yang ya. Jadi kayak misalnya ziarah ke Palestina baru haji, baru umroh, usahakan memang niatnya umroh bukan ziarah. Ya, yang kemudian ke Mesir, ke Palestina itu anggaplah itu hanya sekedar lengkap, bukan malah yang utama. Ya. Man hajja hadzal bait falam yarfu wa lam yafsuq raja kama waladathu ummuh. Nah, ini kebersihan. Jadi alhamdulillah kita umat Islam itu
kemarin Ramadan disebutkan kalau kemudian dapat kan Lailatul Qadar ya, ataupun maksimal bersih. Sekarang hanya jeda 2 bulan ya, Syawal, Zulqaidah, haji bersih lagi ya, kawaladatul ummu. Kalaupun tidak ya, dengan ibadah yang kita lakukan sebelum haji luar biasa. Jadi Islamlah yang mengajarkan kita kesucian jiwa dari syirik, kesucian jiwa dari ketergantungan kepada selain Allah. Bahwa Islamlah yang terus, kalau mohon maaf ya, kalau orang non muslim mau memperhatikan ibadah dalam Islam bahwa luar biasa, semua tempat, semua waktu, maka mereka sebetulnya akan tertarik. Kenapa? Benar-benar ibadah, bukan sekadar simbolik-simbolik tanpa ngerti apa dibaliknya gitu ya. Bahwa kita memang luar biasa, 5 kali sehari itu kalau orang imannya nggak benar, sholat aja susah, apalagi ke masjid bagi laki ya. Tapi alhamdulillah ya, orang istiqomah akan prioritaskan dekat selalu dengan masjid. Ya, mohon maaf lewat 5 menit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.